Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Pilapis. Halo sahabat budidaya. Hari ini kita akan membahas topik yang sedang menjadi tren dalam budidaya ikan, terutama di area perkotaan atau wilayah dengan keterbatasan air, yaitu sistem resirkulasi tertutup. Bagi kalian yang berencana menggunakan sistem ini untuk budidaya ikan nila, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Jadi, tonton video ini sampai habis ya. Pertama, apa itu sistem resirkulasi tertutup? Sebelum masuk ke hal-hal yang harus diperhatikan, kita perlu tahu dulu apa sih sebenarnya sistem resirkulasi tertutup itu. Sistem resirkulasi tertutup adalah teknologi budidaya ikan di mana air dalam kolam diputar secara terus-menerus dengan menggunakan alat-alat khusus. Tujuannya adalah menjaga kualitas air agar tetap bersih dan memenuhi standar kesehatan ikan tanpa harus sering mengganti air. Sistem ini memanfaatkan filter biologis, filter mekanis, dan seringkali juga membutuhkan lampu UV untuk membunuh bakteri patogen. Keunggulan sistem ini terletak pada efisiensi penggunaan air, pengendalian limbah, dan kemudahan manajemen lingkungan kolam. Dengan kata lain, sistem ini cocok digunakan di perkotaan atau area yang kekurangan sumber air bersih. Kedua, keuntungan dan tantangan sistem resirkulasi tertutup. Menggunakan sistem resirkulasi tertutup memang memiliki beberapa keuntungan seperti efisiensi air, kontrol kualitas air yang lebih baik, dan pengurangan polusi lingkungan. Namun, sistem ini juga memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam hal biaya awal dan pemeliharaan. Makanya, sebelum memutuskan menggunakan sistem ini, ada baiknya kita memahami beberapa hal penting agar budidaya bisa berjalan lancar. Ketiga, hal-hal yang harus diperhatikan sebelum memulai sistem resirkulasi tertutup. 1. Kebutuhan investasi awal. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah investasi awal. Sistem resirkulasi tertutup memerlukan alat-alat khusus seperti filter mekanis, filter biologis, pompa air, dan alat pemantau kualitas air. Untuk mendapatkan kualitas yang baik, alat-alat ini seringkali tidak murah. Selain itu, kalian mungkin juga perlu membeli lampu UV atau alat pemanas agar kualitas air tetap stabil. Sebelum membeli, pastikan kalian sudah melakukan perhitungan biaya yang matang. Jangan lupa, biaya ini juga meliputi instalasi dan perawatan alat-alat tersebut. Memang cukup mahal di awal, tetapi dengan manajemen yang tepat, investasi ini bisa menghasilkan panen yang maksimal. 2. Pemahaman tentang proses filtrasi. Sistem resirkulasi sangat bergantung pada proses filtrasi. Maka dari itu penting untuk memahami cara kerja filter yang kalian gunakan. Filter mekanis berfungsi untuk menyaring kotoran besar kasar seperti sisa pakan dan kotoran ikan. Sementara itu, filter biologis mengandalkan bakteri baik untuk memecah limbah nitrogen yang berbahaya bagi ikan. Pemahaman ini penting agar kalian bisa menjaga keseimbangan air. Jika salah satu filter tidak berfungsi dengan baik, kadar amonia dalam air bisa meningkatkan dan berbahaya bagi ikan. Oleh karena itu, pastikan kalian rutin memeriksa dan membersihkan filter sesuai petunjuk. 3. Pengaturan suhu dan kualitas air yang stabil. Selanjutnya, suhu dan kualitas air sangat penting dalam sistem resirkulasi. Suhu yang stabil akan membantu ikan tumbuh optimal, dengan pH yang sesuai akan menjaga kesehatan ikan. Ikan nila membutuhkan suhu antara 25 hingga 30 derajat Celcius dan pH antara 6,5 hingga 8,0. Untuk menjaga kestabilan suhu,
kalian mungkin perlu menggunakan pemanas atau pendingin tergantung iklim di daerah kalian. Selain itu, alat memantau pH, kadar oksigen, dan amonia akan sangat membantu untuk menjaga kualitas air tetap stabil. 4. Pemantauan kualitas air secara rutin. Dalam sistem resirkulasi tertutup, air yang digunakan akan terus berputar. Hal ini berarti kita perlu memantau kualitas air secara rutin. Pastikan kadar oksigen, amonia, nitrit, dan nitrat tetap aman untuk ikan nila. Biasanya kadar amonia di bawah 0,5 ppm, nitrit di bawah 0,2 ppm, dan nitrat di bawah 50 ppm masih aman untuk ikan nila. Pemantauan ini sangat penting karena air yang kotor atau penuh dengan zat beracun bisa menyebabkan stres dan penyakit pada ikan nila. Sebaiknya lakukan pengecekan minimal seminggu sekali atau lebih sering jika diperlukan. 5. Sumber listrik dan cadangan energi. Sistem resirkulasi sangat bergantung pada listrik untuk menjaga pompa, filter, dan alat lainnya. Jadi, pastikan kalian memiliki pasokan listrik yang stabil. Jika listrik sering padam di daerah kalian, pertimbangkan untuk menyediakan cadangan listrik seperti genset atau panel surya. Dengan begitu, aliran air tidak akan terputus dan ikan tetap mendapatkan pasokan oksigen yang cukup. 6. Kebutuhan oksigen dalam sistem tertutup. Ikan nila membutuhkan oksigen terlarut yang cukup dalam air agar bisa tumbuh sehat. Dalam sistem resirkulasi, kebutuhan oksigen ini biasanya dipenuhi dengan menggunakan aerator. Pastikan aerator yang kalian gunakan sesuai dengan kapasitas kolam. Sebaiknya juga cek kinerja aerator secara berkala agar suplai oksigen tetap terjaga. 7. Manajemen limbah dan sisa pakan. Sistem resirkulasi menghasilkan sisa pakan dan limbah ikan yang perlu dikelola dengan baik. Jika limbah ini tidak dibuang atau dikelola, maka kualitas air akan cepat menurun. Oleh karena itu, kalian bisa menggunakan sistem sedimentasi atau biofilter untuk membantu mengurai sisa limbah. Pengolahan limbah ini sangat penting, terutama jika kalian ingin menjaga kolam tetap bersih dan ikan tidak stres. Pembuangan limbah secara rutin bisa membantu menghindari penumpukan kotoran yang berpotensi menyebabkan penyakit. Keempat, kiat sukses menggunakan sistem resirkulasi tertutup. Setelah mengetahui berbagai hal yang harus diperhatikan, berikut ini adalah beberapa tips untuk memastikan keberhasilan sistem resirkulasi tertutup dalam budidaya ikan nila. 1. Pelajari cara kerja sistem dengan baik. Pahami setiap komponen dalam sistem resirkulasi tertutup, mulai dari pompa hingga filter, agar kalian tahu cara menangani masalah jika terjadi gangguan. 2. Rutin menjaga kebersihan alat. Filter, pompa, dan alat-alat lainnya harus rutin dibersihkan agar tetap berfungsi secara optimal. 3. Investasi pada alat berkualitas. Memang sedikit mahal, tapi alat berkualitas akan bertahan lebih lama dan memberikan hasil lebih baik. 4. Lakukan pengukuran air secara berkala. Jangan tunggu hingga kualitas air menurun. Buatlah jadwal pengecekan kualitas air agar ikan nila kalian tetap sehat. Itulah beberapa hal penting yang harus diperhatikan sebelum kalian memulai sistem resirkulasi tertutup dalam budidaya ikan nila. Dengan perencanaan yang matang dan pemahaman yang baik tentang sistem ini, kalian bisa memaksimalkan hasil budidaya ikan nila di lahan yang terbatas dan air yang terbatas pula. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan tips dan trik budidaya ikan nila lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perikanan.